terencana, terorganisir, dan etis berdasarkan ajaran Buddha. Jadi di sini administrasi pendidikan Buddha tidak hanya soal menjalankan sekolah secara teknis, tetapi juga lebih dari itu, berkaitan dengan nilai-nilai spiritualitas dan perilaku peserta didik. Yang pertama, terencana, yang dimaksud adalah di mana setiap langkah dalam pendidikan, mulai dari perencanaan kurikulum, pengelolaan tenaga pengajar, hingga pengembangan peserta didik dilakukan dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk mencapai kebijaksanaan dan pencerahan peserta didik itu. Pencerahan yang dimaksud di sini adalah peserta didik itu dapat memperoleh ilmu baik secara pengetahuan atau secara spiritualitasnya. Yang kedua yaitu terorganisir, di mana pendidikan disusun dalam sistem yang tertib dan efisien, tapi tetap berlandaskan pada ajaran Buddha, yaitu welas asih, kesederhanaan, dan keharmonisan. Yang ketiga, terorganisir, yaitu di mana pendidikan disusun dalam sistem yang tertib dan efisien, tapi tetap berlandaskan kesederhanaan dan keharmonisan. Yang ketiga, etis, di mana semua proses administrasi dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral Buddhis seperti sila, kemudian tanggung jawab, kejujuran, dan niat baik. Dan yang ketiga, berdasarkan ajaran Buddha, yaitu inti dari administrasi ini bukan sekedar efektivitas, tapi bagaimana nilai-nilai seperti kebijaksanaan, kemudian welas asih, dan kesadaran dapat diterapkan di setiap aspek pendidikan, baik akademik maupun non-akademik. Yang kedua, di sini adalah unsur-unsur dari administrasi. Yang pertama ada organisasi, yang kedua ada manajemen, kemudian komunikasi, kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, ketatausahaan, dan humas. Organisasi yang dimaksud adalah secara umum organisasi itu adalah wadah kerjasama antara sekelompok orang yang dibentuk secara formal untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pendidikan Buddhis, organisasi mencakup Buddhis, wihara, sangha, yayasan keagamaan, dan unit pelaksanaan pendidikan lainnya. Kedua, manajemen. Secara umum, manajemen merupakan proses mengatur dan mengelola sumber daya, di mana di dalamnya ada manusia, keuangan, waktu, dan sarana yang dilakukan secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi tercapai dengan baik. Kemudian dalam pendidikan Buddha, manajemen itu mencakup kepala sekolah Buddhis yang menjalankan manajemen dengan nilai-nilai sama vayama atau usaha yang benar dan sama samadhi, yaitu konsentrasi yang benar. Misalnya menyusun program tahunan Waisak, retreat siswa, atau mengembangkan karakter berdasarkan nilai-nilai dari ajaran agama Buddha. Yang ketiga, komunikasi. Secara umum, komunikasi merupakan proses penyampaian informasi antara dua pihak atau lebih yang efektif, terbuka, dan saling memahami. Kemudian dalam pendidikan Buddha, komunikasi didasarkan pada prinsip sama waca atau ucapan yang benar, yaitu di mana komunikasi yang dilakukan harus jujur, sopan, tidak ada fitnah, dan apa yang dikatakan itu dapat bermanfaat bagi diri sendiri ataupun orang lain. Komunikasi ini bisa digunakan ketika ada acara rapat guru, kemudian ada pengarahan dari kepala sekolah, serta interaksi antar guru dan antar wali murid atau antar siswa juga. Yang keempat, kepegawaian, di mana secara umum kepegawaian berkaitan dengan proses rekrutmen, penempatan, pengembangan, dan evaluasi tenaga kerja dalam suatu organisasi. Kemudian dalam pendidikan Buddhis,
tenaga pendidik dan kependidikan yang di dalamnya ada guru, ada pengawas, dan ada staf harus memenuhi syarat akademik dan spiritual. Penempatan guru dhamma harus sesuai dengan ahlinya. Jadi ketika di lingkungan sekolah akan melakukan rekrutmen tenaga pendidik ataupun staf TU atau yang lainnya, orang-orang tersebut harus sesuai dengan keahliannya supaya apa yang dilakukan itu bisa dilakukan dengan baik. Kemudian yang kelima, keuangan, di mana secara umum keuangan mencakup perencanaan anggaran, pengelolaan dana, pembukuan, serta pertanggungjawaban keuangan secara transparan dan akuntabel. Kemudian dalam pendidikan Buddha, keuangan yang dimaksud di sini adalah dana pendidikan yang bersumber dari kalau yang kita tahu itu biasanya dari umat, kemudian ada donatur ataupun yayasan, dan prinsip pengelolaannya harus sesuai dengan sila atau etika, di mana pengelolaan keuangan tersebut harus bersifat transparan, jujur, dan digunakan untuk mendukung kegiatan spiritual dan pembelajaran. Yang keenam, sarana atau prasarana. Secara umum, sarana adalah alat atau ungkapan langsung yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Misalnya di sekolah itu kita membutuhkan buku-buku pembelajaran, kemudian komputer sebagai salah satu bentuk dari teknologi, dan lain sebagainya. Sedangkan prasarana adalah fasilitas penunjang seperti gedung, ruang kelas, dan laboratorium. Atau kalau kita sebagai guru agama Buddha, kita memiliki altar untuk melakukan puja bakti bersama siswa. Dalam pendidikan Buddha, sarana mencakup kitab suci Tripitaka, altar Buddhis, alat meditasi, dan lain sebagainya. Prasarana mencakup ruang meditasi, perpustakaan Buddhis, dan aula wihara. Nah, semua ini sarana prasarana ini pengelolaannya harus bisa menjamin tempatnya bersih, kemudian memberikan kenyamanan untuk siswa, dan juga dibuat sesuai dengan tatanan dalam agama Buddha. Yang ketujuh adalah ketatausahaan, di mana secara umum ketatausahaan meliputi pencatatan, penyusunan dokumen, pengarsipan, dan surat menyurat yang dibutuhkan dalam kegiatan organisasi. Kemudian dalam pendidikan Buddha, di dalamnya termasuk dokumentasi kegiatan dhamma, absensi kelas, laporan pelaksanaan Waisak, kemudian jika ada kegiatan retreat bisa dikasih sertifikat atau piagam untuk para siswa. Kemudian di dalamnya harus dilakukan dengan disiplin dan teliti sebagai wujud dari kewaspadaan. Yang terakhir yaitu humas, di mana secara umum humas adalah kegiatan menjalin komunikasi dan kerjasama dengan pihak luar, baik individu maupun lembaga, untuk membangun citra dan jaringan dukungan organisasi. Kemudian dalam pendidikan Buddha, humas melibatkan hubungan dengan umat, wali murid, wihara, donatur, serta lembaga antara agama. Oke, selanjutnya yaitu tentang administrasi pendidikan, di mana di dalamnya yang pertama ada proses pengelolaan sumber daya yang bertujuan untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu. Yang kedua, menyentuh ranah mikro dan makro, yaitu di mana ada sekolah, guru, kepala sekolah, dan masyarakat. Dan yang ketiga, pendidikan sebagai proses pencerdasan dan pendewasaan individu. Selanjutnya adalah fungsi-fungsi dari administrasi pendidikan. Yang pertama, planning atau kita sebut dengan perencanaan, di mana planning ini merupakan langkah awal dalam merancang program-program pendidikan, seperti menyusun kalender kegiatan keagamaan, menetapkan tujuan pembelajaran dhamma, dan menyusun kurikulum. Perencanaan ini jika dilakukan dengan baik akan menjadi fondasi utama sehingga segala bentuk rangkaian kegiatan yang ada dalam pendidikan tersebut dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian, di mana di dalamnya mengatur dan membagi tugas di antara guru, staf, dan pengurus
agar semua peran berjalan terstruktur dan saling mendukung. Yang dalam pendidikan Buddha tentunya berarti membentuk kerja tim yang kompak dan menjelaskan tugas-tugas spiritual dan administrasi dengan baik. Yang ketiga, staffing atau penyusunan pegawai meliputi penempatan guru atau tenaga pendidikan sesuai kemampuan dan keahliannya. Yang keempat, directing atau pengarahan, di mana di dalamnya harus memberikan arahan dan memotivasi agar seluruh pelaksana pendidikan bekerja dengan semangat dan memiliki etika Buddhis yang baik, yaitu seperti yang saya katakan di atas bahwa setiap orang harus memiliki welas asih dan kebijaksanaan dalam berperilaku sehari-hari. Kelima, coordinating atau koordinasi, yaitu menyelaraskan kegiatan antar bagian agar tidak tumpang tindih, misalnya mengatur kerjasama antara sekolah, wihara, dan orang tua murid dalam kegiatan seperti perayaan hari-hari besar agama Buddha. Contohnya di tempat saya bekerja, kebetulan dari semua guru dari jenjang PAUD sampai SMA, saya merupakan satu-satunya guru yang beragama Buddha, sehingga setiap saya akan melakukan event Waisak, karena kita harus melaksanakan event keagamaan, saya akan meminta sekolah untuk memberikan izin kepada saya berkoordinasi dengan orang tua murid dalam menyusun kegiatan, baik dari perencanaan, anggaran, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, reporting atau pelaporan, yaitu mendokumentasikan dan melaporkan hasil kegiatan pendidikan, baik ke internal sekolah, yayasan, maupun instansi pemerintah. Jadi, kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan itu perlu kita dokumentasikan sebagai pelaporan dari kegiatan yang sudah terlaksana. Yang ketujuh, yaitu budgeting atau penganggaran, di mana merencanakan dan mengelola keuangan untuk mendukung kegiatan belajar, pembangunan fasilitas, atau acara keagamaan. Jadi dari fungsi-fungsi administrasi pendidikan ini tentunya sangat penting untuk kita pahami agar pendidikan agama Buddha dapat berjalan terarah, terstruktur, dan berkualitas. Jadi bukan hanya untuk mencerdaskan, tetapi juga bisa membentuk karakter siswa yang penuh sila dan bijaksana. Nah, selanjutnya yaitu penerapan di sekolah, di mana administrasi pendidikan itu yang pertama sebagai perencana kurikulum dan program sekolah, kemudian pengorganisasian tenaga pendidik dan sarana, dan yang ketiga pelaporan dan pengawasan proses belajar mengajar. Selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip utama dari administrasi pendidikan Buddha, yaitu tentang 4 kebenaran mulia. Ini merupakan dasar ya pemahaman tentang duka, kemudian sebab duka dan akhir duka dan jalan menuju akhir duka atau jalan menuju pembebasan yang merupakan fondasi dalam menyusun pendidikan. Yang kedua yaitu 8 jalan utama atau kita sebut sebagai Hasta Arya Magga. Di sini sebagai panduan praktis dari perilaku etis hingga meditasi untuk mencapai pencerahan yang diintegrasikan dalam metode ajar. Dan yang terakhir itu karma, di mana menanamkan kesadaran akan akibat tindakan dan pentingnya pembelajaran berkelanjutan dalam siklus kehidupan. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Pak Tribitoyo. Baik, terima kasih Bu Rusmiati. Selamat malam Bante, selamat malam Anya, selamat malam Yang Ibu, dan selamat malam rekan-rekan semua. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai administrasi pendidikan Buddha. Yang selanjutnya adalah tujuan dari pendidikan Buddha. Nah, jadi yang pertama, bahwasanya di dalam pendidikan yang berbasis agama Buddha itu outputnya itu peserta didik harus memiliki
kebijaksanaan, mempunyai welas asih, dan mempunyai moralitas, serta juga bisa mengikis 3 akar kejahatan atau luba, dosa, dan moha. Pengembangan kebijaksanaan ini sangat penting di mana peserta didik setelah lulus dari satu instansi pendidikan itu memiliki pandangan dan juga mempunyai pemikiran yang benar, serta bisa mengembangkan cinta kasih dan kasih sayang kepada semua makhluk. Selanjutnya mempunyai nilai moralitas. Jadi moralitas itu bisa ditanamkan, bisa sebagai fondasi untuk peserta didik tersebut. Sehingga dalam menjalani kehidupan sehari-hari, peserta didik sudah mempunyai moralitas yang baik. Tentunya bisa melaksanakan 5 dasar Pancasila Buddhis dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang harus benar-benar diterapkan dalam diri peserta didik. Dan yang ketiga adalah bisa mengikis dan 3 akar kejahatan, yaitu lupa, tidak serakah, tidak benci, dan juga menghindari kebutuhan batin. Selanjutnya, adalah penerapan dalam sistem pendidikan Buddha. Nah, kurikulum berbasis nilai-nilai Buddhis, mengintegrasikan ajaran yang terkandung di dalam 8 jalan utama, yaitu sila, samadhi, dan panya ke dalam materi pembelajaran sehari-hari. Yang kedua adalah metode pengajaran, menekankan refleksi yang mendalam dan belajar untuk mempraktekkan meditasi sebagai bagian dari proses pembelajaran. Peran guru, guru tidak hanya sebagai pengajar tetapi juga pembimbing spiritual pada siswa. Dan yang keempat adalah lingkungan belajar, suasana harmonis dan mendukung supaya dapat memberikan inspirasi, ketenangan, dan fokus dalam belajar. Nah, seperti pengalaman saya dulu pernah mengajar di sekolah yang berbasis itu agama Buddha. Jadi memang sebelum memulai pembelajaran di situ kita melakukan doa secara agama Buddha, dan walaupun murid-muridnya ada yang dari non-Buddhis, untuk pemahaman agama tetap memakai agama Buddha. Itu sebenarnya bagus karena sebagai sekolah yang bercirikan agama Buddha bisa menerapkan nilai-nilai agama Buddha kepada peserta didik dari dini, ya, dari usia dini sampai jenjang SMA. Nah, selanjutnya adalah tantangan dalam administrasi pendidikan Buddha. Yang pertama adalah integrasi ajaran dan sistem modern, menggabungkan nilai tradisional dalam struktur pendidikan formal yang serba cepat dan teknologis, sumber daya yang terbatas, keterbatasan dana dan fasilitas mempengaruhi kualitas administrasi dan pelaksanaan pendidikan, menjaga keseimbangan, mengharmoniskan inovasi efektif tanpa mengabaikan akar tradisi dalam agama Buddha. Selain ini, tantangan juga sebagai yang saya alami adalah sumber daya. Kebanyakan di sekolah Buddhis dulu saya di sana itu untuk SDM-nya, ya, paling tidak kan untuk guru-gurunya juga beragama Buddha gitu kan harapannya, tetapi pada kenyataannya ya juga ada dari Bapak Ibu guru yang beragama non-Buddhis, karena memang sumber daya manusia dari rekan-rekan yang beragama Buddha itu belum mencukupi, sehingga tetap mengambil sumber daya manusia dari rekan-rekan yang di luar dari agama Buddha. Selanjutnya adalah studi kasus. Nah, sekolah-sekolah Buddhis, contoh sekolah di negara kita sendiri aja. Nah, misalkan sekolah-sekolah Buddhis yang menanamkan nilai-nilai Buddhis sejak dini. Di Indonesia sendiri sekolah Buddhis ya masih kita bisa hitung, ada beberapa saja. Tepatnya kalau di kami di kota Semarang itu yang berciri khas Buddhis hanya satu, ya,
satu sekolah saja itu di Kota Semarang. Nah, padahal kalau kayaknya di Jawa Tengah itu yang bercirikan Buddhis dari jenjang PAUD mungkin sampai dengan SMA belum ada kayaknya ya. Nah, itu sebagai PR kita bagaimana nanti kita bisa ada apa namanya sekolah-sekolah Buddhis yang lebih banyak khususnya di Jawa Tengah gitu kan. Karena notabene perkembangan agama Buddha katanya di Jawa Tengah itu juga banyak. Nah, tetapi sekolah-sekolah Buddhis yang bercirikan agama Buddha itu masih sangat minim sekali. Yang selanjutnya adalah keberhasilan meningkatkan disiplin, moralitas, dan pengetahuan spiritual siswa secara konsisten. Nah, memang harus diterapkan sejak dini supaya outputnya tadi bisa terlaksana dengan baik. Tantangan adalah mengevaluasi relevansi tradisi dengan kebutuhan pendidik global yang berubah cepat. Nah, jadi seiring berkembangnya zaman ya begitu juga dengan pendidikan harus bisa bagaimana mengikuti perkembangan dan iptek yang ada saat ini. Pembelajaran menjadi teladan dalam mengelola pendidikan berbasis nilai yang adaptif dan inovatif. Nah, di dalam agama Buddha, peran kita juga sangat berperan dalam administrasi pendidikan. Nah, di dalam Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, Abhidhamma Pitaka, nah itu bisa kita terapkan di dalam pelaksanaan pendidikan itu sendiri. Kalau Sutta Pitaka banyak ajaran-ajaran dari Sang Buddha yang bisa kita terapkan. Contohnya di sini cuma ada Sigalwada Sutta, dari Manggala Sutta juga ada, dan banyak sutta-sutta juga bisa kita terapkan di dalam pembelajaran sehingga eh, pembelajaran bisa menjadi berhasil, dikatakan berhasil. Selanjutnya adalah kesimpulan dan tindak lanjutan. Administrasi pendidikan Buddha itu bukan hanya sekedar memanajemen, melainkan jalan menuju pencerahan melalui pembelajaran yang bijaksana dan penuh welas asih. Kepemimpinan yang bijak serta integrasi prinsip-prinsip Buddha itu sangat penting untuk keberhasilan pendidikan spiritual itu. Nah, saatnya menerapkan nilai-nilai tersebut secara konsisten di berbagai lapisan pendidikan demi masa depan yang lebih bermakna, dan juga kita juga bisa selalu mengembangkan ajaran Buddha di sekolah-sekolah Buddhis itu yang penuh dengan makna dan juga ajaran-ajaran dari Sang Buddha. Ini demikian presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Bu Rusmi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tri, Bu Meli. Demikian presentasi kami dari kelompok 13. Kami mempersilahkan jika dari rekan-rekan ada yang ingin menambahkan tentang administrasi pendidikan Buddhis, ataupun ingin sharing atau berbagi hal yang lainnya, dan juga bertanya, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Rusmiati dan Pak Tripetoyo. Sebagai kelompok 13 sudah mempresentasikan materinya pada malam hari ini, yaitu tentang administrasi pendidikan Buddha. Ya, tadi sudah disampaikan dan sekarang boleh langsung dilanjutkan saja dengan sesi diskusi atau tanya jawab. Karena kebetulan di kolom chat sudah ada 2 pertanyaan. Silakan dilanjutkan Pak Tripitoyo dan Bu Rusmi. Baik. Baik, saya akan mencoba menjawab dari Pak Satya Adinugroho. Jadi nanti teman-teman juga bisa sharing kalau ada yang kurang dari penjelasan kami. Jadi yang pertama, bagaimana peran Vinaya Pitaka dalam administrasi pendidikan itu. Vinaya Pitaka itu merupakan memang peraturan-peraturan para buku, ya. Banyak sekali peraturan-peraturan para buku. Ada, kalau buku ya ada 227, kalau buku ini ada 311. Nah,
Winaya Pitaka itu bisa kita terapkan di dalam pendidikan, ya kita bisa mencontoh karena itu memang aturan dari untuk kehidupan seorang Pabajita. Nah, kalau Garawasa selain dari Pancasila Buddhis, kita juga mempunyai 8 sila yang bisa diterapkan. Dan juga kenapa Winaya Pitaka itu bisa dijadikan sebagai landasan. Nah, kita bisa mencontoh aturan-aturan itu dan kita bisa terapkan juga di dalam pembelajaran atau pendidikan seperti itu Pak Saja. Jadi kita bisa mencontoh aturan-aturan yang ada, bisa kita terapkan mana yang baik untuk diterapkan di ranah pendidikan. Itu Pak Satya. Pak Satya, gimana? Atau teman-teman yang lain silahkan ditambahkan. Sudah jelas menurut Pak Satya katanya. Terima kasih banyak. Nah, selanjutnya dari Bu Iing ya. Dari Bu Iing, coba saya akan juga menjabarkan sedikit mengenai pertanyaan dari Bu Iing. Nanti teman-teman boleh silakan untuk menambahkan dari apa yang kelompok kami presentasikan, nah, supaya penjelasannya lebih bagus dan bisa diterima oleh rekan-rekan semua. Bagaimana mengevaluasi prinsip-prinsip utama administrasi tentang 4 kebenaran mulia dipraktekkan oleh sebuah sekolah. Terima kasih. Jadi menurut saya landasan dari 4 kebenaran mulia dari Buddha sendiri adalah bagaimana kita itu bisa mengetahui sebuah permasalahan, kita bisa mengetahui permasalahan itu bisa ada disebabkan oleh apa gitu, terus permasalahan itu bisa lenyap dan jalannya bagaimana supaya permasalahan-permasalahan itu bisa diselesaikan. Jadi intinya bahwasanya di dalam 4 kebenaran mulia memang sangat diperlukan di dalam pendidikan supaya apa kita bisa benar-benar mengatasi suatu problem atau permasalahan dengan benar, tidak gegabah dan sesuai dengan masalah yang ada. Baik, saya akan menambahkan tadi pertanyaan dari Bu Ing tentang cara mengevaluasi prinsip-prinsip utama administrasi tentang 4 kebenaran mulia. Yang pertama itu tentang duka atau penderitaan, tetapi di sini di sekolah bukan masuk ke penderitaannya, tetapi kita tahu bahwa di lingkungan sekolah atau ya di lingkungan pekerjaan tentunya akan ada berbagai masalah atau kesulitan atau tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh guru ataupun siswa ataupun staf di sekolah tersebut. Jadi evaluasi yang bisa kita lakukan yaitu kita harus bertanya atau meminta pendapat dari orang-orang terkait atau minta pelaporan atau mencari tahu tentang identifikasi hambatan yang ada di dalamnya, seperti mungkin ada stres akademiknya, kemudian ada misalnya ada konflik internal antar guru atau beban kerjanya yang terlalu banyak, misalnya satu guru mengajar di 12 atau 15 kelas sehingga satu minggu jadwalnya full, jadi padat, jadi pikirannya jadi kurang konsentrasi dan lain sebagainya. Nah, dari hal tersebut dari sekolah bisa memberikan bimbingan konseling atau memberikan pengarahan, juga memberikan evaluasi rutin terhadap beban kerja yang sudah dilakukan. Yang kedua yaitu menyadari sebab penderitaan, di mana sekolah bisa membantu untuk menganalisis akar permasalahan
Jika mungkin dari atasan ada tekanan yang berlebih, mungkin bisa dibicarakan dengan baik supaya para guru, staf ataupun siswa tidak merasa tertekan. Kemudian jika misalnya ada komunikasi yang buruk atau kurang baik antara mungkin kepala sekolah dengan guru atau guru dengan siswa, itu bisa diperbaiki. Evaluasinya mungkin bisa melakukan pertemuan mungkin di dalam lingkup guru ya. Jadi antara guru, staf dan kepala sekolah bisa duduk bersama atau biasanya ada rapat, karena di tempat saya biasanya 1 bulan sekali kita para guru akan berkumpul bersama, baik dari jenjang kecil sampai yang jenjang besar. Kemudian dari kepala sekolah akan bertanya bagaimana dalam 1 bulan ini, apakah ada hal-hal yang tidak baik atau mungkin perlu bantuan dan lain sebagainya. Nah, dari hal tersebut biasanya kita akan mencari solusinya secara bersama-sama, apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan perbaikan. Yang ketiga, dari prinsip 4 kebenaran mulia, yaitu mencari jalan keluar dari hal tersebut. Sekolah harus percaya, atau orang-orang yang di dalam lingkup sekolah itu harus percaya bahwa kondisi-kondisi yang sudah dialami, baik kesulitan atau hambatan atau lain sebagainya, itu bisa diperbaiki secara bersama-sama dengan pikiran yang lebih baik dan jernih. Maunya adanya pengungkapan yang jujur dari guru-guru, ataupun misal ada hambatan dari wali murid, juga wali murid bisa menyampaikan unek-uneknya atau apa yang dirasakan itu. Nah, dari hal tersebut, dari pengaduan tersebut bisa dijadikan jalan keluarnya dengan memberikan program pembinaan kepada guru atau siswa supaya memiliki pemikiran yang sehat, baik secara emosional atau spiritual. Kemudian yang terakhir dari prinsip itu adalah jalan menuju akhir penderitaan. Sekolah bisa menjalankan proses administrasi berdasarkan nilai-nilai etika, kebijaksanaan, dan disiplin yang sejalan dengan jalan mulia berunsur 8, di mana sekolah diberikan oleh sekolah itu sudah sesuai pada nilai-nilai pendidikan dan welas asih, kemudian seluruh staf karyawan bekerja secara etis, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan bidangnya. Kemudian yang terakhir, memiliki arah dan fokus untuk membina komunitas dengan baik. Nah, dari hal itu, sekolah bisa memberikan buku pedoman etika kerja staf yang berdasarkan nilai-nilai spiritual, dan juga memberikan pelatihan spiritual atau retreat kepada guru-guru dengan berbasis dharma. Demikian, Bu, penjelasan tambahan dari saya. Terima kasih, Bu. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang selanjutnya dari Ibu Preti. Betul ya? Ibu Preti. Jangan lupa. Dari Bu Preti tentang pertanyaan adalah tantangan terbesar dalam mengintegrasikan ajaran Buddha ke sistem pendidikan modern dan bagaimana cara mengatasinya. Tentu memang banyak hal yang saat ini kita hadapi. Yang pertama adalah sekularisme. Nah, jadi dan netralitas agama dalam pendidikan. Jadi pemerintah itu menerapkan bahwasanya setiap anak itu bisa mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agamanya masing-masing.
Nah, kalau kita sekolah dengan bercirikan agama Buddha, tentunya nanti pendidikan agama akan menggunakan agama Buddha. Itu tantangan yang pertama. Jadi kalau murid-muridnya, peserta didiknya itu semua dari kalangan Buddhis itu tidak masalah. Nah, yang jadi permasalahannya kalau sekolah Buddhis tetapi ada murid yang bukan beragama Buddha, itu akan menjadi tantangan karena memang eh, untuk pelaksanaan pendidikan Buddha itu sendiri semuanya mengacu kepada ajaran agama Buddha. Jadi mungkin bisa di saat awal-awal masuk sudah ada perjanjian mengenai pembelajaran agama yang diberikan. Memang ini adalah sekolah dengan ciri agama Buddha. Jadi nanti untuk pembelajaran agama Buddha, untuk pembelajaran agama tetap menggunakan agama Buddha. Mungkin ada surat perjanjian atau apa kepada peserta didik itu. Yang kedua adalah perbedaan pandangan antara ilmu pengetahuan dan ajaran agama. Memang betul. Jadi kalau apa namanya ilmu pengetahuan dan agama itu dan ilmu agama memang kadang itu tidak apa ya, tidak bisa dijelaskan hanya secara objektif saja atau secara ilmiah, maaf. Jadi misalkan di agama Buddha menjelaskan tentang apa namanya konsep nibbana atau ketuhanan, dalam ilmu pengetahuan itu kan memang ada perbedaan. Jadi bagaimana seorang guru bisa menyampaikan ajaran-ajaran tersebut itu dengan konteks yang lebih bagus, dengan etika, dengan konteks filsafat, dari segi filsafat yang bukan dogmatis gitu. Selanjutnya juga bisa memberikan ruang diskusi terbuka sehingga siswa itu dapat mengkritisi dan memahami secara reflektif. Ya. Selanjutnya adalah tantangannya kurangnya guru yang atau SDM tadi yang menunjang di dalam pendidikan agama Buddha. Banyak guru-guru yang di sekolah Buddhis masih mengambil dari guru-guru yang notabene non Buddhis, sehingga itu ya bisa menjadi sedikit apa namanya tantangan bagi kita. Dan bisa memang di sistem pendidikan Buddhis ya antara guru dan juga murid ya bisa lebih enak itu kan kalau memang beragama. Terus selanjutnya adalah kesimpulan mengenai hal tersebut. Ajaran Buddha dalam sistem pendidikan modern bukan berarti mendoktrinisasi, ya, melainkan bisa mentransformasikan nilai-nilai luhur agama Buddha itu menjadi pembelajaran yang baik, yang reflektif, yang etis, dan humanistik. Nah, strategi kunci adalah kontekstualisasi, juga kolaborasi lintas disiplin dan inovasi pengetahuan atau budaya. Itu jawaban dari kelompok kami. Mungkin dari rekan-rekan semua ada yang bisa menambahkan supaya permasalahan ini bisa jelas, bisa gamblang, secara kita bisa benar-benar tahu tadi paham mengenai pendidikan pendidikan Buddhis. Bagaimana Bu Preti, apakah sudah oke? Atau dari rekan-rekan silakan ada yang perlu ditambahkan, saya sangat senang sekali. Ya Bu Preti. Baik Pak Tripitoyo, terima kasih atas penjelasannya, sudah sangat mendetail. Terima kasih Ibu. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Mary.
Jadi pertanyaannya adalah administrasi pendidikan dikatakan meliputi mikro dan makro. Bagaimana strategi taktis agar seluruh administrasi berjalan dengan baik dan sinergi satu sama lain. Yang pertama kita pahami dulu bahwa mikro itu berarti administrasi di tingkat satuan pendidikan atau sekolah yang mencakup guru, siswa, kepala sekolah, dan tata usaha. Kemudian makro yaitu kebijakan di tingkat lembaga atau daerah atau nasional seperti Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, atau yayasan. Nah, kemudian di sini strategi yang bisa dilakukan agar administrasi berjalan dengan baik dan sinergi satu sama lain. Yang pertama adalah sinkronisasi visi dan misi di lembaga satuan sekolah tersebut. Strateginya di lingkup sekolah itu harus memastikan bahwa yang ada di dalamnya memahami dan dapat mengadopsi visi dan misi serta tujuan kebijakan pendidikan nasional atau daerah tempat sekolah itu berdiri. Kemudian sekolah tersebut dapat menyusun rencana yang strategis dalam program kerja yang mengalir dari visi makro ke mikro. Nah, yang bisa dilakukan yaitu adanya workshop bersama dengan dinas yayasan. Jadi sebelum menyusun itu pasti ada workshop tertentu di mana staf-staf pasti akan ikut di dalamnya. Kemudian adanya peninjauan ulang rencana kerja sekolah. Jadi ini sebelum visi dan misi itu terbentuk pasti ada rapat-rapat tertentu atau meeting atau perkumpulan tertentu untuk membahas tentang sinkronisasi visi dan misi yang akan dicapai di sekolah tersebut. Kemudian yang kedua, adanya komunikasi vertikal dan horizontal yang efektif, di mana sekolah harus membangun jalur komunikasi dua arah antara level mikro dan makro. Jadi baik di lingkungan sekolah ataupun dengan lembaga itu harus memiliki komunikasi yang baik. Karena dengan komunikasi yang baik, apapun yang ingin dilakukan di sekolah pasti akan lebih mudah untuk dicapai. Misalnya ketika di lembaga makro yang di luar sekolah tadi ada penyampaian tertentu, sekolah harus seperti ini, harus dibentuk seperti ini, kemudian mengenai jadwal, pulang untuk ke sekolah, dan sekolah itu menaati, berarti kan itu contoh dari komunikasi yang baik. Kemudian menggunakan forum komunikasi secara rutin, jadi harus ada rapat koordinasi, kemudian ada laporan berkala, dan pelatihan bersama. Di sini kepala sekolah harus melaporkan ke dinas atau yayasan dengan data yang valid. Jadi data apapun yang ada dalam sekolah itu, baik data tentang sekolah ataupun tenaga pendidik harus disampaikan dengan valid dan jelas. Kemudian sekolah juga harus mengizinkan para guru atau stafnya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan rapat di luar. Kalau misalnya guru-guru berarti harus diizinkan untuk mengikuti MGMP atau KKG atau rapat lintas sekolah. Yang ketiga, yaitu sistem informasi pendidikan terintegrasi, di mana di dalamnya pasti setiap sekolah itu memiliki sistem digital yang biasanya hanya bisa diakses dari lingkungan sekolah tersebut. Kalau misalnya mikro, misalnya di tempat saya itu kita menggunakan MS Team, jadi setiap informasi apapun atau pendokumentasian, baik RPP atau kami bisa menyebutnya lesson plan, kemudian bahan-bahan pembelajaran ataupun proposal-proposal itu biasanya adalah dalam link tersebut, jadi bisa diakses oleh semua guru. Kemudian kalau makro berarti ada link-link yang sekolah pahami untuk berkomunikasi dengan pihak makro atau lembaga yang di luar. Kan kayak data-data Podik dan data sebagian lainnya itu kan yang mengelola dari sekolah. Nah, di sini dari staf-staf TU-nya atau gurunya juga harus diberikan pelatihan. Kalau kemudian operator sekolah juga harus mendapatkan pengetahuan yang update dari pembaruan-pembaruannya, kemudian adanya evaluasi berkala tentang akurasi data. Yang keempat, ada delegasi dan pendelegasian peran yang jelas.
Di tingkat mikro, setiap staf memiliki job description dan pembagian tugas administrasi yang rinci dan tidak tumpang tindih. Karena biasanya kalau staf TU mendapatkan tugas yang banyak, mengurus semua hal sendirian, semua pekerjaan tidak dapat teratasi dengan baik. Tetapi ketika setiap staf memiliki tugasnya masing-masing dan tidak terlalu banyak, maka pekerjaan itu dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai prosedur. Kemudian di tingkat makro, pembinaan dilakukan berdasarkan fungsi. Jadi bukan hanya sekedar instruksi sepihak. Jadi dari makro itu tidak hanya menginstruksikan harus ini, harus itu, harus dibentuk seperti ini, tapi harus diberikan pembinaan secara langsung. Biasanya selanjutnya juga kepala sekolah membuatkan SK untuk tim-tim kerja seperti staf yang mengurusi kurikulum, kesiswaan, dan sarana prasarana. Kemudian adanya evaluasi kinerja berbasis indikator yang disepakati. Jadi ada indikator-indikator yang akan dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap segala kegiatan yang terjadi di lingkungan sekolah. Yang kelima, adanya monitoring dan evaluasi kolaboratif, yaitu di mana strateginya evaluasi dilakukan dengan pendekatan partisipasif, bukan sekedar penilaian atasan ke bawahannya. Misalnya di tempat saya, ketika saya mengajar, dari kepala sekolah akan datang di kelas, akan mengikuti pembelajaran dari awal hingga selesai, akan memberikan catatan-catatan, kemudian setelah itu kita akan dipanggil para guru untuk diberikan pengarahan, misalnya dalam pembelajaran kurang seperti apa, harus ditambahkan seperti apa. Setelah itu diberikan, baru di pertemuan selanjutnya kita akan diadakan penilaian, baru kepala akan masuk lagi ke dalam kelas, melihat pembelajaran, dan kedua akan dilakukan evaluasi lagi. Jadi tidak hanya misalnya besok kita penilaian dan langsung dinilai, tidak, tetapi ada warning dulu atau ada pemberitahuan sebelumnya terlebih dahulu. Contohnya misalnya ada supervisi akademik dari manajerial berbasis refleksi. Kemudian yang keenam, pengembangan profesional berkelanjutan. Strategi yang dilakukan yaitu di mana guru dan tenaga kependidikan diberikan ruang untuk mengikuti pelatihan, seminar, dan studi lanjut yang mendukung pelaksanaan administrasi dan pelayanan pendidikan. Contohnya di tempat saya, menurut berdasarkan arahan dari kepala sekolah, bagi guru-guru yang masih memiliki masih berlulusan sarjana atau S1, kita selalu dikejar-kejar harus lanjut S2 dan harus selesai tepat waktu. Dan jadi kan itu untuk mendukung guru tersebut memiliki pengetahuan yang berkembang atau yang lebih baik lagi. Sekolah bisa menganggarkan program pengembangan profesional. Sebenarnya kalau di tempat saya itu, sekolah juga menyediakan beasiswa bagi guru-guru yang akan melanjutkan ke pendidikan yang selanjutnya, tentunya dengan syarat-syarat tertentu seperti itu. Kemudian mengirim guru ke pelatihan dan biptek sesuai kebutuhan bidangnya. Jadi sekolah harus memberikan ruang itu, harus mau mengizinkan guru-guru itu keluar dari sekolah meskipun sedang ada jadwal pelajaran untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Biasanya kalau di tempat saya, guru diberikan ruang mengikuti pelatihan dalam satu semester itu 2 kali. Jadi selebih dari 2 kali sudah tidak berkenankan karena mengganggu proses pembelajaran sekolah. Jadi itu dilakukan supaya lebih seimbang. Kalau guru terus-terusan keluar, nanti peserta didiknya kekurangan materi. Tetapi kalau misalnya guru tidak diizinkan sama sekali, guru tidak akan memiliki wawasan yang tambahan lagi. Dari beberapa penjelasan di atas, kita dapat memahami bahwa agar administrasi pendidikan berjalan baik dan sinergis antara tingkat mikro dan makro, maka diperlukan yang pertama pemahaman bersama terhadap arah kebijakan, kemudian adanya komunikasi dua arah yang aktif, jadi tidak hanya pihak dari sekolahnya yang aktif, tapi baik dari sekolah dan masyarakat, kepala sekolah ke guru-guru, dan semuanya harus aktif. Kemudian penggunaan teknologi yang seperti kita tahu bahwa sekarang itu teknologi semakin berkembang dengan baik, tentunya pembelajaran tidak hanya
eh, ceramah, metode ceramah, tetapi teknologi-teknologi harus digunakan. Misalnya dalam pembelajaran kita bisa menggunakan VR atau menggunakan tablet, komputer, dan lain sebagainya. Kemudian pendelegasian peran yang adil, seperti yang saya katakan tadi, bahwa guru harus memiliki tugas sesuai dengan kemampuannya. Kemudian adanya evaluasi yang berkelanjutan dan pengembangan sumber daya yang berkelanjutan juga. Begitu Bu Mary, apakah bisa dipahami? Teman-teman juga boleh menambahkan. Baik, Bu Rusmiati sangat jelas sekali, sangat luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Bu. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Juli dan Pak Matidep. Sepertinya saya baca-baca ini untuk pertanyaannya mirip-mirip bagaimana peran karma untuk karma dalam administrasi pendidikan. Untuk yang pertanyaan dari Bu Juli adalah prinsip utama administrasi pendidikan Buddha salah satunya adalah karma, yang menanamkan kesadaran akan akibat tindakan dan pentingnya pembelajaran berkelanjutan dalam siklus kehidupan. Pertanyaan, apa hubungan karma ini dengan prinsip utama administrasi pendidikan agama Buddha? Terus dari pertanyaan Bapak Martitep adalah bagaimana penerapan karma dalam pengelolaan dan administrasi pendidikan Buddha agar bisa memenuhi administrasi pendidikan Buddha dengan baik. Ini adalah pertanyaan dengan maknanya yang sama. Juga akan saya mencoba menjawab dari Bu Juni dan Pak Martidep. Seperti kita ketahui bahwasanya karma itu di dalam ajaran Buddha adalah tindakan. Karma itu adalah perbuatan yang dapat menimbulkan suatu akibat. Bahwasanya setiap tindakan atau perbuatan yang kita lakukan itu memiliki akibat. Itu memang sangat sejalan atau relevan dengan administrasi pendidikan kita juga. Yang pertama adalah hubungannya dari karma dengan administrasi pendidikan itu sendiri adalah prinsip tanggung jawab. Nah, di dalam administrasi pendidikan, setiap kebijakan atau keputusan yang diambil, entah itu dari kepala sekolah, guru, ataupun staf, itu akan membawa dampak. Bisa dampak itu jangka pendek maupun jangka panjang, baik kepada peserta didik maupun kepada institusi pendidikan itu tersebut. Nah, karma itu mengajarkan bahwa tindakan akan membawa kepada akibat. Maka di dalam administrasi pendidikan Buddha, semua pelaku pendidikan didorong untuk bertindak dengan kesadaran yang penuh atau bisa disebut dengan sati sampajana terhadap konsekuensi etis dan profesional dari setiap keputusan. Misalkan seorang kepala sekolah atau guru yang membuat keputusan yang sekiranya tidak adil kepada peserta didik atau kepala sekolah memberikan keputusan yang tidak adil kepada guru, gitu kan, pasti nanti kedepannya akan menimbulkan satu dampak, bisa juga berdampak psikologis maupun moral yang bisa merusak suasana sekolah. Artinya ini merupakan buah karma dari tindakan ataupun keputusan yang diambil. Jadi ketika mengambil satu keputusan, bisa betul-betul dipikirkan dengan benar. Kalau keputusan ini nanti kemungkinan terjadinya seperti apa. Itu adalah merupakan salah satu contoh dari hubungan karma dengan administrasi pendidikan. Nah, karma juga mengandung makna bahwa kehidupan itu adalah proses berkelanjutan.
apa yang kita lakukan pada hari ini itu juga akan berdampak pada masa depan. Bahkan karma itu bisa berbuah pada kehidupan yang akan datang. Dalam proses atau dalam pendidikan, prinsip ini bisa dikatakan sebagai pembelajaran itu seumur hidup. Lifelong learning atau lifelong education. Dan pentingnya menanam benih kebajikan yang secara terus-menerus itu supaya bisa menghasilkan pribadi yang bijaksana dan juga bermakna dan bermanfaat. Selanjutnya, administrasi pendidikan Buddha menekankan bahwa setiap keputusan itu harus diambil berdasarkan kebijaksanaan. Banyak orang pinter, banyak orang yang mempunyai peran penting, tetapi dalam mencapai atau dalam memutuskan sesuatu hal itu kurang bijaksana. Ini diharapkan bahwasanya pengambilan keputusan berdasarkan etika Buddhis itu adalah setiap keputusan yang diambil, aturan yang diambil harus bijaksana, harus benar-benar bijaksana supaya meminimalisir akibat-akibat yang didapatkan. Artinya kedepannya keputusan itu memang betul-betul ini adalah keputusan yang sesuai. Prinsip karma juga menekankan bahwasanya pertimbangan akibat dari setiap tindakan yang dalam konteks administrasi berarti keputusan yang etis, tidak merugikan pihak manapun dan berorientasi pada kebaikan bersama untuk mencapai kebaikan bersama. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya karma itu sebagai prinsip utama dalam administrasi pendidikan kita, yaitu bisa mengajarkan bahwa setiap keputusan administratif harus diambil dengan kesadaran penuh, sati sampajana, atau dengan kebijaksanaan, dengan penuh tanggung jawab dan pertimbangan etika, karena semua tindakan pasti menghasilkan suatu akibat. Maka dari itu, pengelolaan pendidikan harus menanamkan nilai-nilai kebajikan. Artinya apa? Biar segala sesuatu itu bisa menghasilkan dampak yang baik, dampak yang positif pada jangka panjang, entah itu bagi siswa, guru maupun di dalam nanti peserta didik setelah lulus itu mempunyai etika yang seperti itu Pak Markus dan Ibu ini bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak Tripoyo. Penjelasannya sangat rinci. Terima kasih Pak Markus. Terima kasih ini. Baik, silahkan rekan-rekan semua, ada yang mau menambahkan ataupun ada yang bisa kita diskusikan lagi mengenai administrasi pendidikan ini supaya kita benar-benar bisa jelas dan kita bisa mengerti tentang administrasi pendidikan. Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, masih kami persilakan. Yang mau menambahkan tentang administrasi Buddhis juga boleh, supaya kita bisa lebih memahami materi yang kita bahas pada malam hari ini.
Izin bertanya bisa? Nah, Bapak, Pak Febrius, silakan Bapak. Tanyanya gampang aja. Itu coba minta dibuka kembali presentasinya Ibu Rusmiati tadi. Yang kalau nggak salah halaman keberapa ya, mengenai fungsi-fungsi administrasi tadi. Fungsi administrasi. Ada 7 kalau nggak salah tadi itu. Bukan unsur, fungsi. Nah ini. Kan di sini dijelaskan ada fungsi administrasi pemerintahan itu planning, organizing, staffing, directing. Ini sebenarnya fungsi manajemen. Nah pertanyaannya aja, semua fungsi-fungsi ini oke. Apakah tidak ada fungsi kontrol di situ? Karena ada fungsi, ada perencanaan, ada mengorganisasi, ada staff, pengaturan tenaga, karyawan ya. Kemudian fungsi pengarahan, ada directing, ada koordinasi, laporan, budgeting. Nah, fungsi kontrolnya ada apa enggak di sini? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Baik Pak Febrius, saya akan mencoba menjawab ya. Berdasarkan di sini tentang fungsi administrasi pendidikan itu ada 7, di mana ada planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting. Tadi sudah sedikit saya jelaskan tentang bagaimana planningnya itu, berarti perencanaannya, ada pengorganisasinya, kemudian ada staff-staffnya, kemudian ada pengarahan. Nah, di bagian evaluasi itu masuknya di reporting atau pelaporan. Jadi di dalamnya itu ada pendokumentasian dan pelaporan hasil kegiatan pendidikan. Jadi ketika kita melakukan dokumentasi dan melakukan pelaporan, pasti di situ akan ada pembahasan tentang apa yang sudah dilakukan, apakah sudah berjalan dengan baik, ataukah belum, atau mungkin perlu ditingkatkan lagi, atau perlu diperbaiki lagi ke depannya. Jadi maksudnya di bagian coordinating tersebut atau di bagian pelaporannya. Kemudian setelah dilaporkan pasti tentunya akan ada solusi untuk menghasilkan perencanaan atau nanti ke depannya yang lebih baik dari sebelumnya. Gitu Pak. Ini diskusi ya, bukan cari benar salah. Iya Pak. Begini, dalam fungsi-fungsi administrasi itu, ini sebenarnya lebih kurang dalam fungsi manajemen itu hampir sama. Jadi sebagus apapun planningnya, bagaimanapun organisasinya, sistem itu mesti ada yang namanya proses pengawasan atau tadi apa dibilang? Jadi proses pengawasan itu atau controlling itu sangat perlu. Kalau tidak ada pengawasan di situ, akan sulit. Yang Ibu jelaskan itu jadi masalah reporting, ya itu pelaporan aja, hanya melaporkan ya habis. Kontrolnya di mana? Siapa yang mengawasi? Nah, kalau nggak ada pengawasan ya bisa loss itu. Jadi prinsip audit pun harus ada di dalamnya. Nah, jadi baru bisa berfungsi, baru bisa jalan itu satu organisasi itu dengan baik gitu loh. Nah, terima kasih. Terima kasih Pak Febrius atas tambahannya. Fungsi administrasi pendidikan kita luas sekali dari dan bisa itu kan yang berperan menjadi mengontrol itu kan selain kepala sekolah juga dari yayasan begitu ya, supaya satu
sistem pendidikan atau administrasi pendidikan itu bisa berjalan dengan baik. Terima kasih banyak Pak Febri untuk tambahannya. Sama-sama Mas Tri. Iya Pak, nanti kami akan menambahkan mengenai ini, jadi penambahan tentang Controlling kontrol. atau Ya, jangan salah sebut Pak ya, bisa masalah nanti. biasanya kalau malam. Jadi siap, terima kasih Bapak. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang bisa kita diskusikan kembali mengenai administrasi pendidikan Buddhis ini, sehingga Bapak Ibu yang berperan di dalam sekolah-sekolah yang notabene berpendidikan agama Buddha nanti bisa kedepannya bisa menerapkan dengan baik sesuai dengan ajaran-ajaran agama Buddha. Terima kasih Pak Febrius tambahannya. Bapak Ibu boleh menambahkan supaya apa yang kita diskusikan di sini bisa menjadi lebih lengkap lagi. Terserah. Iya, yang disampaikan oleh Bante Ari di kolom chat itu bisa kita baca dan pelajari bersama ya sebagai salah satu sumber referensi fungsi administrasi. Ini saya juga sedang membacanya. Bahwa di keempat itu ada pengawasan atau controlling ya. Jadi memang sangat penting sekali untuk eh, pengawasan ini. Terima kasih. Jadi, kita tambahkannya kami nanti di berikutnya akan mendapatkan lagi. Pak Tripitoyo suaranya kecil ya, boleh didekatkan mikrofonnya. Terima kasih. Terima kasih juga Bante. Ini referensinya tentang 9 fungsi dari administrasi. Bisa kita baca dan kita pahami bersama-sama. Dan semoga ini juga menjadi tambahan kita sebagai referensi kita mengenai administrasi pendidikan. Kita bahas lagi. Sudah ada. Mungkin cukup sekian Bu Mary. Kita hitung 1, 2, 3, Mas. Selesai. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Oke, baik. Sudah dihitung 1, 2, 3, tapi belum ketuk palu ya. Ya, terima kasih untuk Pak Tripitoyo dan Bu Rusmiati atas presentasi dan diskusinya malam ini. Cukup menarik ya, walaupun nggak terlalu banyak, tapi sudah cukup kalau menurut saya sudah mewakili dari hampir keseluruhan gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak detail-detail yang lain dalam sisi pandangan agama Buddhanya juga tadi sudah dijelaskan dan ada beberapa diskusi terkait 4 kebenaran mulia dan kama ya tadi karma ya, itu sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh kelompok 13. Dan untuk koreksinya tadi sudah disampaikan oleh Pak Febrius bahwa pengawasannya juga cukup sangat penting dan datanya juga ditambahkan oleh Bante Ari Sugata bahwa demikianlah adanya agar administrasi pendidikan Buddha ini dapat berjalan dengan baik gitu. Karena sudah ditutup oleh kelompok 13, jadi diskusi malam hari ini sudah selesai. Diharapkan dapat membawa manfaat bagi kita semua, pengetahuan yang baru, wawasan yang baru, atau wawasan yang bertambah gitu ya. Jadi mungkin sudah ada wawasannya, tapi malam ini kita menambah wawasan kita dengan diskusi di administrasi pendidikan Buddha. Oke, mungkin ada yang mau menambahkan lagi, mungkin Pak Febrius, pengganti Bante Karuno untuk closing statement. Silakan. Enggak, cukup aja. Cukup aja. Kalau cukup berarti saya harus mengingatkan kembali teman-teman
bahwa tugas untuk manajemen pendidikan agama Buddha ini nggak berhenti sampai di pembuatan presentasi gitu ya. Tidak sampai di pembuatan presentasi dan presentasi yang disampaikan setiap minggunya seperti ini. Jadi dimohon teman-teman sudah mulai membuat jurnal. Jurnal ini tidak harus sama judulnya dengan PPT yang dibuat oleh teman-teman ya. Jadi boleh disesuaikan, boleh tanya juga ke chatbot, nanti boleh dikembangkan. Nah, bentuknya boleh studi literasi, boleh review artikel, boleh seperti apa. Jadi tidak harus dalam jumlah yang banyak, tapi diharapkan ada kesesuaian dengan materi yang kita bawakan setiap kelompoknya. Lalu untuk video, saya ingatkan kembali teman-teman, video ini nggak harus yang terlalu sulit ya. Jadi video untuk menjelaskan aja. Seperti tadi misalnya Pak Tripitoyo dan Bu Rusmiati eh, ingin mempresentasikan kembali PPT-nya dalam bentuk video itu juga boleh. Jadi jurnal dan video ini ada sedikit berbeda. Kalau yang video ini tentang pemaparan presentasinya boleh sama, tapi kalau untuk jurnal sebaiknya tidak sama dengan PowerPoint-nya gitu ya. Lalu setelah selesai, tolong untuk video dihakikan dan untuk jurnal itu dipublikasikan. Ya, tadi saya sudah melihat bahwa yang sudah menghakikan daftar haki dan jurnal baru 3 kelompok dari 14 kelompok ya. Sedangkan minggu depan sudah kelompok terakhir yaitu kelompok 14. Dan saya mendapatkan info bahwa perkuliahan semester 2 akan berakhir di bulan Juli. Jadi masih ada 1 bulan lagi teman-teman. Tetap semangat karena tugas kita bukan cuma manajemen pendidikan agama Buddha. Dan untuk besok kita ada kuliah presentasi terakhir untuk pengembangan bahan ajar yaitu tentang video, yaitu dari kelompok kami. Teman-teman juga diharapkan untuk membuat produk ya setiap kelompok dan dihakikan. Jadi misalnya kelompok Bu Sugiyarti waktu itu bikin modul ya Bu ya, apa buku ya? Buku. Nah, Buku, Bu. ya bukunya ini nanti dihakikan satu kelompok. Gitu, satu saja. Lalu tugas yang lainnya dari handout sampai video itu nanti dibuat masing-masing per individu. Izin teman-teman, saya mencuri waktunya di sini. Untuk pengumpulan media ajar atau bahan ajar ini kan teman-teman kan nanti buatnya di Google Site masing-masing ya. Jadi Bu Sugiyarti punya satu Google Site sendiri, isinya punya handout, modul, buku, audiovisual, sampai video. Itu ada 5 produk kalau saya nggak salah hitung. Lalu nanti semua ini akan dijadikan satu di satu Google Site mahasiswa angkatan 2024. Nah, kebetulan memang saya yang bikin dan saya kehilangan satu imajinasi atau kreativitas untuk membuat platform yang bagus gitu untuk awalnya. Karena ini nanti harus dibuat dalam bentuk APK. Nah, jadi teman-teman bagi yang punya kreativitas tinggi tolong bantu saya. Jadi kalau bikin-bikin cuma sekedar numpuk-numpuk mungkin saya bisa. Tapi kalau untuk membuat dia menjadi cantik, saya agak kesulitan gitu ya dengan di tengah tugas-tugas yang ada. Jadi saya mengundang teman-teman yang punya kreativitas tinggi, yuk boleh kita desain sama-sama tampilan awal untuk Google Site satu angkatan 2024 kita ini, gitu ya. Jadi boleh bagi teman-teman yang punya ide atau apa, nanti saya bagikan apa namanya link Google Sites utamanya. Tapi kalau yang individu bebas ya. Misalnya Bu Sugiyarti dengan yang saya berbeda, tampilannya nggak apa-apa. Yang penting itu yang disepakati adalah tampilan paling utamanya saja. Itu yang saya kesulitan tadi, dan mudah-mudahan teman-teman ada yang bisa membantu. Demikian. Oke, mungkin kita bisa diskusi yang lain selain manajemen PAB. Boleh. Izin Bu, tadi yang site itu, yang tugas pengembangan bahan ajar yang tugasnya Bantesur. Nah, berarti yang saya tangkap adalah yang pertama kan kita presentasi kan, itu udah selesai. Kemudian tugas individu yang buat site, modul, video, buku,
segala macam itu kan pribadi kan, bukan? Nah, itu semua mau dihakikan. Tidak, yang dihakikan yang kelompok saja. Yang individu tidak dihakikan. Oke, yang dihakikan bentar. Yang kelompok, misalnya kita membuat modul, yang dihakikan apanya? Jadi gini, setiap presentasi kan kita ada produk kan yang dikerjakan sama-sama. Misalnya video nih, yang sekarang kan video. Video ini kan kita garap bersatu kelompok gitu kan. Nah, itulah yang kita hakikan gitu. Yang dikerjakan bersama-sama gitu kan. Nah, tapi setiap mahasiswa juga harus membuat video masing-masing. Tapi tidak perlu dihakikan. Itu sih. Jadi misalnya Bu Sugiyarti bikin buku nih. Kemarin yang di-share itu bukunya Bu Sugiyarti. Jadi kalau Bu Sugiyarti berkenan, berarti buku yang dibuat Bu Sugiyarti ini dimajukan untuk didaftarkan mendapatkan haki gitu. Dan untuk semua kelompok gitu. Oh, berarti yang dihakikan itu yang kita presentasi kemarin ya? Iya, benar demikian. Izin Bu Paham, Mary, paham. Iya, Bu saya Rusmiati ingin gimana? bertanya. Nah, untuk Kukulan Bantisur yang pengembangan, itu kan saya dari kelompok 1 ya. Nah, di kelompok 1 ini kemarin kita presentasinya tentang teori kognitif multimedia learning. Jadi kan kita nggak ada produknya. Berarti itu gimana, Bu Mary? Oh iya ya, awal itu kan presentasi aja ya. Iya, Kayaknya hanya presentasi. Jadi tentang menghakikan materi salah satu aja deh, Bu. Kayaknya menghakikan salah satu aja. Karena hmm, saya juga belum belum paham karena yang dihakikan adalah produk ya, produk bahan ajar. Iya, Tapi sedangkan boleh kita boleh kan nggak ada ditanyakan produknya. kepada Bante Sur nanti di hari Kamis sih, Bu. Ya ya ya. Dan yang membuat Google Site juga ya, yang kelompok Baik, dua Bu. juga Terima banyak. kasih, Bu Mary. Ya, sama-sama. Oh ya, untuk bahan ajar juga masih ada satu video lagi ya yang storytelling ya. Banyak kali. Iya, Bu Mary. Saya juga belum selesai. Hampir saya lupakan. Ya, saya hanya mengembalikan Ibu Bapak ke dalam realita bahwa tugas kita masih banyak gitu aja sih. Tanpa beban. Bu Mary izin, Ya, Pak Tri, Silakan Pak Dani. tanyakan. eh, nanti mohon catatan ulang nanti ya kesepakatannya itu dalam artian ya, supaya saya lebih jelas lagi nih tugas pribadi saya kok takutnya berantakan. Izin Pak Dani, saya nggak jelas. Saya mohon catat ulang nanti di WA Group. Boleh diketikkan Pak Dani karena terlalu Siap, siap, berisik ya. siap. Ya. Ya, jadi setiap tugas sebenarnya saya sudah informasikan. Dan satu tempat pengumpulan yang belum saya berikan adalah yang melalui Google Site aja. Jadi itu Google Sites-nya masing-masing dulu aja. Silahkan dibuatkan dengan kreativitas teman-teman, mau seperti apa. Yang saya tadi sampaikan itu adalah saya belum bisa bikin yang paling bagus. Mudah-mudahan masih ada waktu karena kalau menurut admin itu masih ada 1 bulan ya. Catat ulang tugas kelompok dan itu masih ada saya pin Pak Dani. Ya, jadi masih ada dan saya sudah pin di sana. Jadi nanti tolong dibaca lagi aja ya Pak ya. Kalau masih ada hal yang ingin ditanyakan, jangan ragu, jangan khawatir, ditanyakan saja. Saya akan berusaha untuk menjawab hingga teman-teman paham. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan atau ditanyakan sebelum kita dokumentasi foto bersama dan menutup Lemas, Bu. ini. Gimana, Jesslyn? Sudah lemas. Sudah lemas. Jangan lemas dulu. Harus semangat ya. Baru semester 2. Tugasnya banyak Oh sekali, iya, Bu saya Mary. dapat informasi. Ya, Entah besok bagus, bulan entah tidak ya. bagus. Tanggal 14 Juni bukan merupakan webinar terakhir kita, teman-teman. Jadi, Mungkin benar webinar terakhir kita di semester 2. Dan saya mendapatkan informasi bahwa di semester 3 kita perlu melaksanakan webinar lagi. 1 atau 2 kali. Wow. Demikian yang bisa saya sampaikan. wow. Untuk selanjutnya kita tunda di semester 3. Oke, teman
teman boleh membuka kameranya, saya akan foto bersama karena saya mau lanjutin bikin tugas. Yuk, Pak Alfred, video kita gimana? Oke, baik. sakit Waduh. kepala saya. Ada yang ada Oke, kita tunggu dulu. Ada semangat dua teman-teman. alamat Hanya harus mengingatkan bentar lagi Juli proposal ya. apa itu proposal? Yuk, kita foto dulu aja. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Hmm, 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 hmm. Dan slide kedua. Silakan hadap depan dan tersenyum. Berat, Walaupun beban. senyumnya agak berat ya. Senyum saja. Senyum aja. Is oke. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon izin karena ternyata Bante Karuno tidak bisa bergabung bersama kita di sampai akhir perkuliahan malam ini. Saya sudah membuat rangkuman diskusi kita pada malam hari ini apa adanya. Semoga sih tadi apa yang sudah menjadi diskusi saya tercatat dengan baik. Kalau misalnya tidak, teman-teman boleh memberikan koreksi dari catatan saya ya. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, selamat membuat tugas. Tetap semangat, jangan menyerah. Kita masih bisa bersama-sama. Di sini kita 30 orang, total kita entah 32, entah 30 berapa. Kita lulus bareng-bareng tahun depan. Setuju? Nah, sadu. Terima kasih, selamat malam. Nama Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih Bu Mary. Selamat malam semua teman-teman. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Semangat, semangat. Juli. Tetap menyerah. Terima kasih ya Pak Tripetoyo dan Bu Rusmiati sudah menjalankan tugas dengan baik. Jadi terima Ya. kasih Kak. Ya, saya izin untuk menutup Zoom ya, karena cuma tinggal kita doang. Tutup Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Selamat malam.